Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan siap untuk belajar. Saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, tematik kelas 5, tema 9, subtema 3. Apabila kalian sudah siap, yuk kita belajar. Muatan PPKN, manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Manfaat persatuan dan kesatuan yakni adanya hidup yang rukun, damai, aman, dan nyaman di dalam masyarakat tentunya. Berikut ini adalah sebab akibat jika tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Mari kita lihat tabel, ya. Yang pertama, nomor 1, penyebabnya adalah kurangnya interaksi antar masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan agama. Maksudnya kurangnya interaksi di sini adalah ketika kita kurang bergaul dengan orang-orang yang berbeda suku, budaya, dan agama. Akibatnya adalah hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Nah, apabila kita kurang bergaul, berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat yang berbeda dengan kita, maka akan hilang rasa tenggang rasa dan toleransi, yaitu rasa menghargai dan menghormati perbedaan di antara masyarakat. Kemudian yang kedua, penyebabnya lebih mementingkan pribadi atau golongan tertentu di dalam masyarakat. Akan mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan membuat lingkungan tidak aman dan nyaman. Lalu sebab yang ketiga, tidak mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya dalam kerja bakti ya. Akibatnya tidak peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, jadi agar kita menjadi masyarakat yang memiliki persatuan dan kesatuan, maka ketiga hal ini yang ada di dalam tabel harus kita hindari, sehingga akan tercipta persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Selanjutnya, membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Ya, ada beberapa usaha pemerintah untuk membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang pertama, menjamin hak kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Artinya, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap rakyat negara Indonesia untuk menjalankan ibadah agamanya dan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, ya, agama yang telah diakui di Indonesia. Kemudian mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ya, jadi pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan psikis, pembangunan di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, tidak hanya terfokus pada satu wilayah, misalnya hanya pada Pulau Jawa saja. Tetapi pemerintah mengusahakan agar dari Sabang sampai Merauke, pembangunan akan tercipta dengan adil dan seimbang. Yang ketiga, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa nasional. Iya, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita, negara Indonesia. Maka pemerintah pun mewajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu di instansi, kantor-kantor, sekolah, maupun di tempat-tempat umum lainnya. Yang keempat, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Dan yang kelima, mengadakan festival kebudayaan. Dengan adanya festival kebudayaan, artinya kita ikut mengembangkan budaya-budaya daerah yang merupakan budaya nasional. Jadi kelima cara ini adalah cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk membina persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar. Sebagai masyarakat yang baik, kita dapat membantu pemerintah menciptakan kerukunan di lingkungan. Lingkungan dengan masyarakat yang rukun akan memiliki ciri-ciri seperti ini ya. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, memiliki toleransi dalam keberagaman ras, suku maupun agama. Dan yang ketiga, memiliki kesadaran sosial untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong. Nah, kalian bisa melihat contoh gambar ya. Di sini adalah kegiatan yang pertama, para warga saling bantu-membantu untuk membangun rumah seorang warga yang roboh atau rusak. Lalu gambar kedua merupakan ajakan untuk kita saling menghormati. Dan pada gambar yang ketiga, terdapat kesadaran sosial antara masyarakat untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong. Hal ini terlihat pada kerja bakti yang dilakukan pada gambar 3 ini.
Muatan IPA mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Berdasarkan dapat atau tidaknya diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, zat tunggal dibagi menjadi yang pertama, unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Contoh unsur yaitu oksigen, emas, perak, dan belerang. Kemudian yang kedua, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh senyawa yaitu air, garam dapur, gula, madu murni, air kelapa, dan asam cuka. Berikut contoh emas ya. Emas adalah contoh unsur dan garam dapur adalah contoh senyawa. Selanjutnya, jenis-jenis campuran berdasarkan kelarutannya. Campuran berasal dari campuran unsur dengan unsur, unsur dan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Ciri-ciri campuran yaitu banyaknya komposisi unsur atau senyawa penyusun campuran tidak tentu, dan sifat asli zat dalam campuran tetap ada. Ya, perhatikan contoh berikut ya. Contoh nomor 1, minuman teh manis hangat. Air hangat yang dicampur teh, saring, dan gula pasir, kemudian diaduk rata. Air akan berubah warna dari bening menjadi coklat. Lalu butiran gula yang diaduk menjadi hilang karena sudah bercampur dengan air dan membuat rasa teh menjadi manis. Ini adalah contoh campuran homogen. Ya, kalian bisa lihat ya, contoh teh manis hangat. Selanjutnya, contoh kedua, minuman es teh manis. Teh manis yang ditambahkan dengan es batu. Es batu dalam teh membuat larutan teh menjadi dingin dan tampak es batu tidak bercampur dengan teh. Ini adalah contoh campuran heterogen. Selanjutnya, larutan dalam pewarna batik jumputan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Terdapat 2 zat dalam larutan, yaitu yang pertama zat terlarut, merupakan zat yang lebih sedikit dan lebih kental atau pekat. Lalu zat pelarut, yaitu zat yang lebih banyak dan tidak lebih pekat di dalam larutan. Contoh larutan adalah larutan pewarna untuk kain batik. Ya, bisa kalian lihat salah satu contoh pewarna alami yaitu kunyit yang ditumbuk untuk membuat pewarna alami. Selanjutnya, ada 2 jenis pewarna untuk kain batik, yaitu yang pertama pewarna alami, yakni pewarna yang menggunakan bahan-bahan alam seperti kunyit untuk warna kuning, daun suji untuk warna hijau, buah naga untuk warna ungu. Lalu ada pewarna sintetis, yakni pewarna yang menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, ini ada beberapa contoh gambarnya ya, yaitu pewarna alami bisa kalian lihat terbuat dari bahan-bahan alam, dan juga pewarna sintetis ya yang merupakan bahan-bahan kimia. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita saat ini. Semoga dapat berguna bagi kalian. Mr. Kiki tetap berpesan agar kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Thank you and God bless you. Bye.